Halo Dewan Juri, nama saya Renato dari pihak oposisi akan membantah pemaparan yang diberikan oleh pihak pemerintah dan akan mendukung influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Pertama-tama kita bisa melihat banyaknya demo yang terjadi di Indonesia, contohnya Omnibus Law. Dari sini kita bisa melihat artinya demo apa? Demo memiliki arti bahwa masyarakat itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah atau apa yang ditetapkan pemerintah. Ketidaksetujuan masyarakat ini membuat mereka ragu, akan timbul keraguan dalam diri mereka untuk terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah ini sudah memiliki reputasi yang buruk di mata masyarakat. Akhirnya kita butuh yang namanya influencer yang notabene masih memiliki reputasi yang baik di dalam masyarakat. Karena gini, sesuatu yang disebarkan dengan damai, dengan menyenangkan, akan lebih mudah diterima dengan masyarakat, diterima oleh masyarakat. Contoh saja, dulu Belanda menyebarkan agama Kristen dengan perang, sedangkan Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan lebih menyenangkan, dengan wayang, sehingga sekarang kita bisa melihat hasilnya. Agama Islam, orang yang menganut agama Islam jauh lebih banyak daripada orang yang menganut agama Kristen. Seperti itu. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Influencer kan kalau menyebarkan sangat asik gitu. Sangat menyenangkan bagi orang-orang Indonesia ya. Sehingga pesannya itu lebih mudah diterima. Kalau pemerintah langsung yang menyampaikan, yang notabene reputasinya sudah buruk, akhirnya eh, masyarakat tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan akhirnya menolak, cenderung menolak seperti itu. Terus tadi pihak pemerintah juga sempat mengatakan bahwa rakyat Indonesia mudah percaya dan disebutkan bahwa itu sesuatu yang buruk. Menurut kami itu bukan sesuatu yang buruk, itu justru baik. Kenapa? Karena jika orang mudah percaya, jika masyarakat Indonesia mudah percaya, akhirnya yang terjadi adalah kebijakan pemerintah semakin mudah sukses, kemungkinan suksesnya semakin besar. Seperti itu. Karena seperti yang dikatakan tadi juga oleh pihak pemerintah, Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Maka dari itu, daripada rendahnya kualitas pendidikan ini menyebabkan munculnya saran-saran yang kurang teoritis, yang ngawur, lebih baik masyarakat yang kurang berpendidikan ini langsung percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena saya yakin pemerintah juga pasti akan memperjuangkan yang terbaik bagi negaranya. Pemerintah juga pasti akan menguntungkan rakyatnya gitu. Dan orang-orang yang tidak berpendidikan ini akan, kalau tidak percaya, akan cenderung menolak dan membantah. Tapi karena dia tidak punya pendidikan yang memadai, akhirnya bantahannya ya ngawur itu tadi. Seperti itu. Memang demokrasi memerlukan sesuatu yang fleksibel, tapi saya rasa fleksibel ini tidak bisa terus-terusan dilakukan gitu. Tidak boleh, tidak seharusnya semua rakyat Indonesia menyampaikan aspirasinya gitu loh. Karena banyaknya orang-orang yang tidak berpendidikan ini akan membuat aspirasi kacau gitu. Jadi contohnya, saya ambil contoh saja, kebijakan vaksinasi COVID-19. Kebijakan ini jika memang harus ada yang kurang baik atau harus diubah, saya rasa yang berhak atau yang seharusnya mengganti atau yang seharusnya mengomentari, memberikan saran itu orang-orang yang ahli, dokter atau ahli kesehatan. Sedangkan tukang beca atau OB atau tukang sapu tidak perlu ikut-ikut mengomentari karena komentarnya cenderung ngawur seperti yang saya katakan berulang kali sebelumnya itu. Jadi fleksibilitas demokrasi ini tidak boleh untuk semua orang. Orang-orang yang tidak berpendidikan sudah percaya saja sama influencer seperti itu. Lalu tadi pihak pemerintah juga mengatakan bahwa penyederhanaan informasi adalah sesuatu yang buruk. Bagi saya juga tidak. Kenapa? Karena
Penyederhanaan informasi ini membantu masyarakat yang kurang berpendidikan untuk mengerti. Karena jika penjelasannya terlalu ribet, misal penjelasannya seperti vaksin ini ya, kebijakan vaksin ini penjelasannya, ini vaksin Sinovac adalah jenis vaksin live attenuated, yang artinya melemahkan virus, melemahkan patogen. Orang-orang yang tidak berpendidikan akhirnya tidak memahami, tidak bisa memahami, otaknya tidak bisa memproses, berujung pada tidak mau mendengarkan. Oke, saya tidak mau mendengarkan gitu. Percuma saya dengerin, saya tidak paham. Seperti itu. Sedangkan penyederhanaan informasi ini yang katanya pihak pemerintah tadi bisa berujung pada misinformasi, menurut saya akan di cross check kembali oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya. Dokter-dokter itu ahli dalam bidangnya, mereka berpendidikan, sehingga jika ingin mengomentari, mereka pasti akan cross check terlebih dahulu. Orang-orang yang tidak melakukan cross check adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Maka orang-orang yang tidak berpendidikan ini sebaiknya percaya saja sama influencer yang menyebarkan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Itu sekian dari saya. Terima kasih.